Assalamualaikum. Sehat semuanya? Mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, boleh, silakan. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa itu kita bisa mendapatkan berkah Allah pada hari ini untuk materi kita. Oke, kita bisa berkumpul lagi hari ini. Start absen dulu ya. Ini hadir semua? Ada yang nggak hadir? Ada. Advani, mana Advani? Hadir. Alisa, oke, Amalia Putri, izin. Arfa Nadia, oke, Aula Fitri. Alhamdulillah ada beberapa yang nggak hadir, sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit Allah segera angkat sakitnya dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Oke, sekarang anandaku saya ingin kita biar lebih semangat dulu. Sekarang hadap kanan. Oke, letakkan kedua tangan kalian di atas pundak temennya. Terus pijetin. Ya, dipijet temennya. Ya, terus. Nah sekarang kalau Ustadz bilang hujan gerimis pelan gini. Ya. Kalau gerimis pelan gini. Yuk, hujan gerimis ya. Kalau semakin deras berarti semakin keras. Oke, semakin deras berarti semakin keras. Oke, semakin deras, semakin deras. Mulai deras. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sekarang silakan berhadapan dua-dua. Oke, salaman dulu, salaman. Tapi salamannya tidak kena. Gini. Nah ya. Oke, ada dua kelompok. Kelompok pertama kelompok rusa, kelompok kedua kelompok rubah. Udah ya. Yang Ustadz nanti sebut namanya dia yang ngincer temennya. Ya, misalnya rusa, maka rusa ngincer temennya tangan kanan. Ya. Belum Mbak, belum, sabar. Rubah. Belum. Bukan. Ayo, siap. Siapa yang ketawa? Belum ada. Rusak. Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke, anandaku, kita hari ini akan mulai pembelajaran kita bab baru ya. Bab baru, tapi sebelumnya sudah belajar apa di materi Al-Islam? Berpikir kritis, Al-Islam berpikir kritis. Oke, berpikir kritis, apa lagi? Larangan zina. Apa lagi? Menjaga lisan. Oke. Itu ya, ada berlisan, berpikir kritis, macam-macam. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Kita akan belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Terus tujuan kita belajar ini apa? Ada dua tujuan. Yang pertama, kita akan mengetahui isi kandungan surah Al-Isra terkait larangan zina, dan yang kedua surah An-Nur ayat 2. Coba dibuka Al-Qur'annya. Di HP kan juga ada kan? Di HP sekarang dibuka Al-Qur'annya. Coba Al-Isra dulu, surah ke-17 ayat 32. Ayo coba dibaca. Wala taqrab fahisyah. Oke, tentang apa kira-kira itu Mbak? Tentang apa? Jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Kenapa Mbak kok nggak boleh mendekati zina? Zina itu perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji. Mengapa zina itu perbuatan yang keji? Karena dampaknya negatif. Kita akan bicara tentang zina. Oke, kita akan assessment dulu, assessment formatif, pakainya Quizzes. Silakan buka di Google quizzes.com. Baik, kita akan mulai dengan Quizzes ya, Nandaku. Nah, silakan buka Quizzesnya, kemudian masukkan. Sudah semua ya?
Oke, kita mulai anandaku. Oke ya, siap. Kita mulai. 1, sudah semua ya? 1, 2, 3. Aulia Rahma, Najwa nih. Zulfa sepertinya pikir ini. Wah, Haira mulai naik. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kita akan lihat siapa juara 1, juara 2 dan juara 3. Arfa Nadia juara 3, kedua Hera dengan 3 Najwa. Tepuk tangan untuk juara-juara. Najwa yang mana? Oke ya, juara 1, juara 2-nya Haira dan juara 3-nya Arfa Nadia. Ketika kita belajar nanti, kita akan menggunakan model pembelajaran. Kita namanya project based learning ya. Belajar berbasis proyek. Yang pertama kita akan mencari topik-topik ya. Topiknya berarti sesuai dengan tadi surah Al-Isra dan surah An-Nur, berkaitan dengan apa tadi? Zina dan pergaulan bebas. Apa topiknya? Kemudian yang kedua, kalian akan menyusun proyek. Apa proyeknya? Oke, proyeknya membuat apa? Gitu. Kemudian menyusun jadwal kegiatannya dari mulai nanti pengumpulan data, persiapannya, pelaksanaannya, presentasinya, evaluasinya. Kemudian nanti Ustadz akan mengawasi jalannya proyek. Nanti kita akan menilai bersama-sama hasil proyek, kemudian evaluasi dan refleksi. Oke, untuk itu Ananda semuanya, ini Ustadz akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok untuk kemudian nanti berdiskusi tentang ini. Namun sebelumnya kita nonton dulu untuk kita merorientasi apa sebenarnya ini. Oke, kita akan melihat di YouTube. Nah, silakan dilihat. Berdua di kelas ngajak bolos. Siapa yang mau komentar film pendek tadi? Ya, Mbak, silakan komentarnya. Sudah bagus, itu sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Itu sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Oke, terus? Ya bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Itu bagus apa enggak? Ya 9 lah nilainya. Tapi kegiatan itu boleh apa enggak dilakukan? Tidak boleh ya. Siapa lagi yang mau komentar, Mbak Pecok? Silakan, apa komentar dari video tadi? Ya itu kok sebenarnya kayak kasih tahu Mm-mm. jangan mendekati pergaulan, jangan Mm-mm. mendekati Mm-mm. dan Jangan mendekati zina. tapi itu berawal dari pergaulan. Yang diawali dari pergaulan bebas ya. Itulah tema kita tentang itu. Tapi itu terjadi ya. Ini real ya. Walaupun itu hanya video pendek mungkin, tapi ini real terjadi. Dan itulah disampaikan, betul ini terjadi. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Insya Allah di sini tidak ada ya. Selain itu banyak hal. Ada beberapa gambar nanti bisa kita lihat. Ini di kota kita sudah ada belum ini? Begini. Sudah ada? Oh sudah ada juga. Ini begini? Ada ya. Oke. Gini? Oke. Boleh nggak begini nih? Nggak boleh ya. Oke. Maka kita akan masuk ke sini dan mari kita mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Wasa asabila. Apa hukumannya berzina itu? Dirajam. Oke, dirajam, apalagi? Diasingkan, apalagi? Maka anandaku semua, ada banyak topik yang bisa kita lihat dari sini. Ya, topik-topik kita yang bisa kita lihat dari surah Al-Isra tadi dan surah An-Nur berkait dengan zina. Kita mulai dengan berdiskusi di kelompok kalian masing-masing tentang topik ini. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan
gaya belajar kalian masing-masing ya. Sudah? Nah, Ustadz akan berikan kepada kalian LKPD untuk menjadi panduan. Sambil Ustadz pandu, silakan tulis dulu nama kelompoknya. Ya, tulis dulu nama kelompoknya. Sekarang anandaku, dari topik-topik yang sudah ada, memilih topik yang kira-kira akan dibuat sebagai bahan untuk proyek kita berkaitan dengan zina dan pergaulan bebas. Oke, silakan tulis dulu topiknya. Topiknya yang mana, silahkan. Topiknya itu ini ya. Di sini ya topiknya itu ya. Nomor 1. Ya, silakan tulis yang di sini yang mana yang kamu masing-masing kelompok inginkan. Ada penjelasan tentang zina, dampak sosial dari zina, kampanye kesadaran bahaya zina, hukuman dan seterusnya. Nah, silakan dipilih ya, didiskusikan. Oke ya, satu-satu topik. Sudah semua topiknya? Kalau sudah dapat topiknya, silakan langsung ke yang ketiga. Kita akan menyusun rencana proyek. Tulis proyek dan produk yang dipilih dan alasannya apa. Contoh misalnya, yang nomor 1 tadi ingin membuat PPT materi. Nah, kenapa itu yang dipilih? Misalnya, oke. Terus jadwal kegiatannya, tanggal sekarang, ya. Terus kemudian pengumpulan data kamu ambil dari mana? Persiapannya ya kamu siap-siap misalnya dengan program apa, pelaksanaannya, melaksanakan membuat. Nah, nanti presentasi sama evaluasi nanti di akhir. Oke, silakan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Jangan lupa di atas itu ada pembagian tugas ya. Nah, itu ada tugasnya apa, silahkan. Nah, ditulis tetap tugasnya, siapa misalnya yang desain, desain, siapa yang membuat bahannya, siapa yang, silahkan ditulis ya. Ditulis tugas-tugasnya apa. Nah, ini gimana bagian tugasnya? Arfa jadi cari materi sih, bagus begitu. Sabrina jadi editing, desain, jadi desainernya. Oke, ini diisi dulu langkah-langkahnya. Jadi kalau membuat project itu buat dulu semacam proposalnya yang ada di LKPD itu, kemudian baru nanti kita membuat projectnya. Oke, sudah ya. Sudah pembagian tugas sudah, waktu juga sudah kalian lakukan, kalian rencanakan, maksudnya waktu-waktunya sudah. Sekarang silakan melaksanakan proyeknya ya, dibuat proyeknya, silakan. Nah, silakan dibuat proyeknya. Oke, bagus. Apa toh ditulis di sini? Kan ini setengah arahan kurang apa tulis di sini. Ini yang unggah ke uang ini tarik atau gimana? Unggah ke? Disimpan aja ke galeri. Terus nanti Kok udah. Kok bagus, ya tinggal ini. Oke. Jika sudah sekali lagi ya, jika sudah bisa diupload di sini ya. Di Google Form, tapi lewat barcode yang sudah saya siapkan, dipoto barcode saja, kemudian diisi nama kalian, nama-nama kelompok semuanya, kemudian diupload media ya, atau produk yang sudah kalian hasilkan. Oke, sudah semuanya, dikirim tepuk tangan untuk kita semuanya.
Oke, sudah semuanya dikirim. Terima kasih Anandaku. Kita akan lihat bagaimana hasil dari kerja kita dalam membuat produk yang sudah kalian sepakati dalam presentasi. Siapa yang akan presentasi duluan? Silakan. Kelompok 2 maju ke depan, kita beri sambut untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, ini Najwa, ini bahan-bahannya itu ada internet, buku sama Al-Quran. Oke, langsung hasilnya yang jelaskan. Nah, itu di sini Gantian. Ada dampak zina. Yang pertama tuh nasab. Jadi itu menyebabkan nasab dan tercampur dan kehormatan itu rusak. Oke, nasabnya tercampur ya, nggak jelas. Oke, yang kedua. Hukuman masyarakat zina dapat dihukum masyarakat dengan cara diarak keliling kampung. Oke. 3. Kemiskinan. Zina dapat menjerumus pelakunya pada kemiskinan. Oke, ada yang mau bertanya? Lah, ada yang mau bertanya? Kenapa zina membawa kepada kemiskinan? karena gini Mas, kan ini misalkan nih kita kayak pacaran gitu ya kan. Itu si laki-laki jadi kamu nggak terima kalau perempuan ini hamil gitu kan. Terus? Nah, itu akhirnya dia ninggalin terus si anaknya itu nggak tahu nggak punya ayah gitu ya kan. Jadinya miskin. Oke, bagus. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, kelompok 3. Oke. Mari kita sambut kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berspesifikasi hasil kerja kelompok kami. Nama anggota adalah laki-laki, pria, Fani, dan Zulfa. Kopi proyek ini diberikan penjelasan tentang pergaulan bebas dan zina. Oke, penjelasan tentang pergaulan bebas dan zina. Silakan. Siapa dulu? Jadi pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang belum menikah atau bukan mahramnya. Cara menghindarinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, Oke. menutup aurat dan menghindari hal yang dapat mengundang nafsu. Oke. Jadi ada hukuman dan dampak yaitu cambuk dan hukum rajam, mendapat murka Allah dan yang pedih. Oke. Cukup? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Nah, silakan bertanya, boleh. Ayo, tadi bertanya, silakan. Oh, udah ada. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan ditutup. Oke, anandaku semuanya, alhamdulillah luar biasa hasil kalian. Ada yang poster dengan beberapa kata, ada yang seperti ini infografis lengkap dari 1 sampai seterusnya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan meluruskan ya. Yang ini hukuman di masyarakat. Orang yang zina dihukum masyarakat dengan cara diarak keliling kampung gitu ya. Ya, mungkin di beberapa tempat itu ada. Tapi kalau dalam Islam memang tidak. Jadi hukuman zina seperti mana di kelompok yang lain tadi disebutkan, itu bagi mereka yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Jadi kalau orang sudah menikah terus kemudian berzina, maka hukumannya adalah rajam. Tapi kalau belum menikah hukumannya dicambuk 100 kali cambukan. Nah, di sini ya saya luruskan. Boleh dicantumkan tapi sepertinya kalau di metro enggak deh. Jadi jangan mencantumkan. Jadi takutnya nanti orang-orang pada tersinggung. Nah, kalau dalam Al-Qur'an jelas disebutkan. Oke. Itu saya luruskan. Nah, yang lain sudah sangat baik sekali. Nasab betul tercampur, gak jelas nasabnya. Perempuan yang lahir tanpa ayah, yang jelas, yang belum menikah, maka dia tidak punya wali ketika menikah. Walinya siapa Ustadz? Walinya? Kan ayahnya gak ada. Hakim, walinya hakim atau pak penghulu. Itu nanti ada prosesnya, sidangnya. Oh, ini nggak punya bapak tapi nggak tahu kemana, atau nggak jelas bapaknya. Nah, ini kasihan kan? Tuh,
betul tadi cara menghindarinya sudah ada di sini, sudah sangat baik sekali. Beberapa hal sudah tercantum atau tercakup di situ, ada hukumannya, ada dampaknya, kemudian cara menghindarinya. Saya pikir antum semua sudah mulai memahami ya. Jadi jangan pernah mendekati zina. Nah ini jangan pernah mendekati zina. Jadi kalau kalian sudah tahu, maka sesungguhnya kita harus melaksanakannya. Oke, anandaku yang insyaallah dirahmati Allah, kita sudah melakukan proses pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Di sana, ini kelompok 3, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang zina di surat apa? Al-Isra ayat. Oke, apa lagi? Tentang pergaulan bebas di surat apa itu? An-Nur ayat 2. Apa lagi yang bisa kita simpulkan? Dampaknya apa dampaknya? Apa? Nasab yang tidak jelas. Kemudian tadi apa lagi? Kemurkaan dari Allah, itu dampaknya banyak ya tadi dampaknya. Oke. Sekarang menurut antum kalian semua setelah kita belajar ini, kalian tambah mengerti atau tidak terkait dengan zina dan pergaulan bebas? Tambah mengerti ya. Menurut kalian dengan seperti proses pembelajaran seperti ini, media yang sudah kalian buat lebih memahamkan tentang apa namanya pergaulan bebas dan zina atau tidak? Lebih memahamkan atau tidak? Lebih memahamkan ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, anandaku semua, sekarang kita asesmen formatif yang terakhir atau proses. Silahkan kalian scan barcode-nya. Setelah kita post test Ananda, kita akan melaksanakan penilaian teman sebaya afektif. Gimana tadi diskusinya antar kalian. Nah, silahkan di scan barcode ini. Setelah yang ini. Setelah yang ini selesai, silahkan barcode ini untuk penilaian teman sebaya. Cukup ya? Oke, terima kasih Anandaku sudah selesai kita melaksanakan post test. Nanti kita bisa lihat setelah ini nilainya, tapi nanti kita setelah selesai pembelajaran kita bisa lihat bagaimana tadi yang apakah Najwa masih nomor 1 lagi atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat. Anandaku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, itu yang sudah kita lakukan hari ini, semua pembelajaran sudah kita lakukan. Ada satu hal sebagai penguat Anandaku, bagi Ananda yang sudah bisa memahami zina dan semua yang berkaitan dengannya, maka silahkan sering-seringlah buat apa ya, melakukan dakwah di media sosial, penguatan untuk Ananda biar bisa ikut menyebarkan kebaikan. Jangan pacaran. Nah, itu pengayaan dari Ustadz. Jadi jangan hanya diam sudah paham, tapi dakwahkan di status malam. Nah, ini sudah mau Valentine ini, Februari kan. Daripada Valentine lebih baik kita ke kantin. Nah, misalnya seperti itu ya. Silakan kalian ikut mendakwahkan itu sebagai bentuk pengayaan kita. Nah, bagi anandaku tadi yang nilainya belum bagus, silakan bisa dibaca ulang bukunya, dibaca ulang poster-posternya. Oh, tentang zina itu apa namanya, dampaknya apa dan lain sebagainya. Anandaku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, terima kasih. Hari ini kita sudah menyelesaikan semuanya. Kita tutup dan kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Oke, silahkan siapa yang memimpin berdoa. Yang lain tadi kan sudah dipimpin kelompok 2, sekarang kelompok 1 silahkan dipimpin berdoa. Nanti berdoa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.